Sylvia. Di video kali ini aku pengen ngebahas buku yang kemarin aku udah baca. Bukunya tuh dari bahasa Korea tapi udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Dan aku tuh kenapa aku baca buku ini kayak ngerasa aku pengen baca aja. Terus aku tertarik sama judulnya. Esok matahari akan terbit kembali, tapi bagaimana dengan hari ini? Kayak oh iya juga ya. Kayak esok ketika kita punya masalah, misalkan hari ini kayak masalah apa aja gitu ya, terus ya tetap besok matahari akan terbit kembali gitu kan. Tapi bagaimana dengan malam ini, kita bagaimana menyelesaikan hari ini? Kayak tertarik juga gitu aku bacanya kayak gimana ya gitu seorang penulis ini menceritakan dirinya dengan di buku ini gitu. Jadi aku kayak boleh aja deh, aku pengen baca gitu kan. Oke, ini ya, ini bukunya. Oh, nah ini covernya juga simple tapi kayak ada emas-emas gitu, kayak lucu sih kata aku, mas simple kayak gini. Aku belinya dari penerbit AM. Di buku ini kalian juga bisa kalian di buku Sayap Sang Waktu. Oke, aku bakal bacain dulu biografi si penulisnya ini dulu ya. Sebenarnya aku ngomong kayak gitu malunya tuh kayak nggak malu sih, kayak lebih dikit malunya karena udah kayak aku terus belajar bisa ngomong di depan kamera, tapi kayak tetap sih masih grogi. Kayak aku mau ngomong apa nih, misalkan kayak aku udah baca buku nih, baca buku gitu kan berulang-ulang, terus kayak aku di buku ini kayak dapat apa potensinya gitu, kayak aku bisa ngerangkum buku ini gimana. Terus ada pertanyaan yang aku kayak oke nih aku harus punya pertanyaan buat buku ini, kayak oke gimana ya gitu. Oke, aku akan bacain dulu biografi seorang penulis dari Matahari. Bagaimana uh, esok matahari akan terbit kembali, tapi bagaimana dengan malam ini? Check it out. Terus kayak aku tuh gimana ya? Oke, aku bacain. Yeon Ji-young, namanya itu Yeon Ji-young. Maaf kalau ada kata-kata yang salah mungkin ya, maaf juga. Orang yang tertawa seharian dan menjadi sedih ketika berada sendirian di dalam bus. Orang yang bercanda sambil menangis. Orang yang menyandarkan hidupnya pada bunga, pohon, dan sinar matahari. Orang yang baik-baik saja apapun yang terjadi selama ada di musim semi. Sebenarnya aku sangat menyayangi teman-temanku sehingga ingin mengisi penuh bagian buku ini dengan nama-nama mereka. Kerjaanku adalah direktur pabrik musim semi. Aku menyukai pekerjaanku, tetapi rasanya tetap seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Oke, mari kita lanjut ke bab selanjutnya. Oh, ini juga aku belum sebutin genrenya. Aku karena aku juga lagi mengembangin diri, aku pengen lebih mengenal diri aku sendiri. Jadi aku banyak baca buku yang genrenya itu self improvement atau novel, karena aku juga lagi pengen belajar nulis. Sebenarnya udah lama aku belajar nulis, tapi kayak jadi kayak idenya tuh sering muncul tapi gak pernah tamat gitulah. Oke. Jadi ini self improvement genrenya masuknya bukunya gitu. Oke, di sini ada beberapa bagian gitu ya. Ada doa di bawah langit yang sama memberikan kelembutan yang nyata. Langit itu satu ya, karena bumi itu bulat gitu. Terus oke. Di halaman ini ada beberapa bagian. Jadi di beberapa ini ada 4 bab ya, kok ya, 1 2 3 4 ya. Ada dibagi dengan 4 bab. Nah, di 4 bab itu ada terbagi juga dengan judul-judulnya. Karena itu bercerita ya. Pada intinya ini bercerita gitu. Yang pertama aku akan sebutin bab-babnya dulu ya. Yang pertama, bab pertama, bahkan di malam yang membosankan ini bintang tetap bersinar dan berutuk kan? Oh, bahkan di malam yang membosankan ini bintang tetap bersinar dan perutku tetap terasa lapar. Bagian 2, malam untuk menyimpan obat darurat dalam dompet. Yang ketiga, malam yang menyelimuti cinta dengan selimut tua. Dan yang bagian keempat atau bab terakhir, di sampingmu yang terjaga. Nah, di bagian 4 bab ini terbagi banget apa ya, kayak gini nih. Liatin kayak gini, kelihatan gak sih? Enggak ya?
kayak gini. Nah, di sini paragrafnya mungkin aku nggak bisa ya. Tapi ada beberapa yang aku mungkin bakal bacain di buku ini yang menurut aku ya aku ter apa ya suka aja gitu. Ini aku juga stabiloin karena ini hal kayak misalkan ada kata-kata ataupun kayak persoalan yang kayak aku tuh suka dan aku kayak merenungi atau meratapi bagian-bagiannya. Aku kasih stabilo gitu. Aku bacain ya. Kecemasan yang menusuk hatiku sepanjang hari, berbagai pertanyaan buruk yang kuhujankan pada bantal tidurku, kini kulontarkan pada langit malam. Kita tuh kalau misalkan ini tuh kayak gimana ya gitu deh, aku juga gak tahu gitu. Tapi kalau misalkan aku baca itu kayak waktu itu terasa kayak singkat aja gitu. Kayak misalkan waktu luang lah, aku tuh pasti kalau misalkan ada waktu luang, ya banyak banget sih waktu luang, aku pasti baca buku itu kayak ya suka aja baca buku. Kadang aku juga wah gitu kalau baca buku, apalagi bukunya tuh kayak menarik banget, aku menarik gitu buat aku, kayak aku pasti pengen tamatin Haridata apa ya bahasa Indonesia, pokoknya pengen ditamatin gitu. Dan masih banyak lagi buku-buku yang aku pengen. Di sini juga ada kekurangan, pokoknya banyak banget deh. Di sini juga dikasih kayak ini buat kita nih, misalkan baru baca di sini, kalian tinggal selipin ini di sini gitu. Dari ya kata-kata penulis gitu ya, pokoknya kalau misalkan aku tuh bingung ya kak, aku juga pengen kayak apa sih dari buku ini gitu, karena ini isinya tuh cerita ya. Jadi ketika aku baca buku misalkan kayak gini, kayak cerita, jadi aku tuh kayak punya sudut pandang baru tentang hidup ini gitu kan. Oke, jadi di buku ini misalkan si penulis ini menceritakan temennya. Oke, gini, dia tuh kayak kita punya masalah, semua orang tuh pasti punya masalah, tapi permasalahannya itu berbeda-beda, setiap manusia pun punya porsinya gitu. Kayak jadi sudut pandang aku tuh kayak lebih, oh ternyata kayak gini ya. Jadi kayak hidup aku ya setelah membaca buku kayak gini, kayak aku lebih punya kayak oke gitu kan, enggak yang ngejudge diri aku sendiri kayak oke nih aku tuh gak boleh kayak gini atau kayak enggak, kayak misalkan aku pengen sesuatu hal terus gak tercapai, tapi kayak oke gitu, gak apa-apa, karena pada intinya itu tuh udah berusaha gitu kan. Jadi pada intinya meskipun aku selalu ngomong berbelit-belit pun ya tetap aja aku selalu bilang ke diri aku, it's okay, coba aja. Suatu hari ketika kamu terbiasa dengan hal ini, pasti suatu saat kamu bakal lebih bagus dari yang kemarin aja sih kayak. Dan aku tuh punya penyakit selalu ngebandingin diri aku sama orang lain, dan itu yang kayak aku, kamu tuh gak boleh gitu, kamu gak boleh gitu, karena perjalanan kita sama orang lain berbeda, start kita berbeda, finish pun bakal berbeda, dan pencapaian kita, kepuasan kita dengan orang lain itu berbeda, permasalahan kita berbeda, apa yang kita rasakan berbeda. Jadi kayak ya udah, kamu tuh jangan ngebandingin diri kamu sama orang lain gitu kok, kayak deh gitu kan. Tapi ada juga nih aku ngalamin krisis identitas, ataupun kayak aku ngerasa kok orang lain pada bisa tapi aku enggak gitu kan. Kayak aku ngerasa kadang ngeraguin diri aku, kadang aku juga bisa kayak udahlah gitu, bisa enjoy the life today, kayak untuk ngerasa bahwa aku tuh lagi gak baik-baik aja, tapi aku punya kayak background kayak oke lah gitu, gak apa-apa, udah aku tuh gak baik-baik aja. Jadi cukup aja kamu rasakan, kamu apa namanya itu kayak ya rasakan, kamu apa ya namanya tuh kayak susah banget ngobrolnya, kamu bukan percaya ya gimana ya, akui. Misalkan aku tuh lagi sedih, akui kesedihan itu. Aku lagi senang, akui kesenangan itu. Aku lagi misalkan ada posisi dimana kayak aku gak bisa apa-apa, akui. Dan ada beberapa faktor yang kadang kita juga gak bisa apa ya kendalikan gitu kan. It's okay, itu di yang gak bisa kita kendalikan ya kembalikan, apa ya, let them, biarlah gitu kan. Yang kita bisa kendalikan ya tentu kembali lagi ke diri kita gitu. Jadi pola pikir kita bisa mungkin apa ya, yang kita bisa kendalikan ya perasaan kita, pikiran kita, cara berpikir kita ke depannya gimana. Oke gitu deh pokoknya. Terima kasih udah dengerin ocehan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye. Jangan lupa juga kalian liatin video aku yang lainnya, bye.